Halo Sobat Akmapesa, balik lagi di channel YouTube Himafo Akmapesa yang bakal bahas info menarik lainnya nih. Kalian penasaran kan? Kali ini kita bakal bahas apa? Yuk tonton terus sampai akhir videonya ya. Dalam hidup manusia, gak akan lepas dong dari yang namanya belajar. Khususnya bagi kita yang berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa. Ingin berprestasi, tentunya, pelajar dan mahasiswa memerlukan proses belajar yang maksimal. Salah satunya, memahami gaya belajar. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa setiap individu itu punya gaya belajarnya masing-masing? Tapi kalian tahu nggak sih gaya belajar itu apa? Menurut Adiwi Gunawan, gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Jadi, kesimpulannya, gaya belajar adalah cara atau kebiasaan yang disukai oleh seseorang dalam belajar, sehingga dalam belajar sehari-hari akan menyenangkan, nyaman, dan tidak mudah bosan. Gaya belajar itu ternyata sangat terkait loh dalam penyerapan informasi dan cara kita mengolah informasi. Menurut De Porker dan Mike, ada 3 macam gaya belajar. Nah, kalian tipe yang mana nih? Gaya belajar yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang cenderung menggunakan indera penglihatan dibandingkan pendengaran. Dalam memperoleh informasi, kalian cenderung tertarik dengan cara melihat tulisan, gambar, poster, diagram, grafik, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri bagi kalian yang gaya belajarnya visual, antara lain, pertama, kalian mudah mengingat apa yang dilihat. Kedua, menyerap materi di dalam buku lebih mudah karena jago membaca cepat. Ketiga, lebih senang membaca sendiri dibandingkan dibacakan orang lain. Keempat, penampilan, ketelitian, detail, dan teratur adalah hal yang penting buat kalian. Kelima, kalian seorang planner jangka panjang. Keenam, lebih senang seni menggambar. Ketujuh, jangan kaget kalau ketika berbicara, kalian memang cenderung cepat. Kelapan, nah, kelemahannya, kalian seringkali memahami informasi di dalam pikiran kalian, namun susah mengungkapkan dalam kata-kata. Kesembilan, kalian juga mudah kehilangan konsentrasi apabila ada yang mengganggu pandangan kalian, namun tidak mudah terganggu dengan adanya keributan. Kesepuluh, senang menjawab pertanyaan dengan singkat. Jadi sabar aja kalau ada orang-orang di sekitar kalian suka balas singkat. Mungkin itu gayanya mereka. Tips belajar untuk kalian yang gaya belajarnya visual. Pertama, ketika membaca, pahami dulu konsep-konsep yang dibahas. Setelah itu, baru baca detailnya. Kedua, ketika menulis, gunakan media gambar atau sesuatu yang berwarna. Ketiga, buatlah peta konsep, diagram, peta dengan warna untuk mempermudah memahami materi. Keempat, bisa juga gunakan simbol-simbol tiap konsep. Gaya belajar yang kedua, gaya belajar auditorial. Ada pula gaya belajar auditorial yang cenderung menggunakan indera pendengaran. Kalian yang memiliki gaya belajar ini lebih mudah menyerap informasi melalui suara. Kalian mudah menangkap informasi melalui media ceramah, dialog, diskusi, rekaman, bahkan musik. Berbeda dengan gaya belajar sebelumnya, berikut ciri-ciri gaya belajar auditorial. Pertama, paling fasih dalam berbicara alias pintar ngomong. Kedua, kalian suka menjadi peniru nada dan irama bicara. Ketiga, kalau sedang diskusi, kalian pasti mudah nangkap materinya. Keempat, tapi kalau kalian membaca cenderung dengan nada yang keras. Kelima,
Yang jelas, kalian pasti menjadi pendengar yang baik. Keenam, kalian suka bergurau, makanya ketika ngobrol jadi lebih asik. Ketujuh, lebih suka dengerin musik dibandingkan menggambar atau seni lainnya. 8. Kelemahannya, kalian merasa kesulitan mengingat sesuatu yang visual. 9. Selain itu, kalian pasti terganggu bila ada keributan alias gak bisa tahan berisik. Tips untuk kalian yang belajar dengan gaya auditorial. Pertama, cari ruangan yang tenang agar tidak merasa terganggu ketika adanya suara orang lain atau suara yang ribut. Kedua, gunakan media suara dalam penyerapan materi. Bisa dengan merekam materi dari dosen, pengaturan nada, volume, kecepatan, atau ritme suara yang kalian sukai. Ketiga, untuk memahami konsep, ubah menjadi sebuah nyanyian agar mudah dipahami. Keempat, kalian dapat mengulang kata-kata atau kalimat yang ingin kalian pahami. Gaya belajar yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Eits, gak cuma indera penglihatan dan pendengaran, ada pula gaya belajar kinestetik yang cenderung menggunakan indera perasa atau olah tubuh. Kalian dapat lebih senang melakukan gerakan-gerakan fisik, bahkan sentuhan dalam menyerap informasi. Kalian lebih suka mempraktekkan apa yang kalian pelajari secara langsung. Emang, kalau tipe ini paling gak tahan kalau diam-diaman. Lalu, gaya belajar kinestetik ciri-cirinya seperti ini. Pertama, cara belajar kalian lebih mudah jika dipraktikkan secara langsung. Kedua, lebih sering bergerak dan berorientasi pada fisik. Ketiga, kalau lagi bicara, biasanya pelan dan mendekat pada lawan bicara. Keempat, kalau berkata-kata selalu mengandung hal-hal yang berkaitan dengan aksi atau perilaku yang nyata. Kelima, kalian lebih mudah menanggapi perhatian fisik dan kalian juga lebih mudah memberikan isyarat tubuh. Keenam, kalau lagi hafalan sesuatu, kalian lakukan dengan berjalan atau menggerakkan anggota tubuh. So, kalian biasanya nggak betah yang namanya duduk diam. Ketujuh, kalau lagi baca, suka menggunakan jari sebagai petunjuk. Tips untuk kalian yang gaya belajarnya kinestetik. Pertama, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan yang bikin kalian nyaman ketika belajar. Jangan lupa cari ruangan yang cukup untuk kalian belajar. Kedua, peragakan konsep-konsep yang kalian pahami dengan gerakan mudah. Ketiga, kalian juga bisa gunakan alat bantu di sekitar untuk memahami konsep yang ingin kalian ketahui. Keempat, ketika bertemu dengan guru atau dosen, duduklah di dekat mereka agar mudah fokus pada gerak-gerik dan materi yang disampaikan. Nah, sekarang udah tahu kan ciri-ciri dan tips setiap gaya belajar. Eits, ternyata setiap individu punya kemungkinan untuk memiliki lebih dari satu gaya belajar loh. Jadi, kalian tipe gaya belajar yang mana nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel kami ya. Semoga informasi dan tipsnya bermanfaat. Juga lebih semangat belajar. See you next video.